Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah psikologi konseling. Kali ini kita akan bahas tentang behavior therapy. Nah, ini adalah salah satu pendekatan yang mengutamakan pada pandangan bahwa perilaku itu sangat bisa diubah. Dan sebenarnya manifestasi dari pemikiran seseorang individu, nah itu biasanya dimunculkan dalam bentuk perilaku. Nah, pertama kita akan bahas tentang pandangan tentang manusia. Menurut pendekatan behavioristik gitu ya, ini dia bertolak belakang dengan pendekatan psikoanalisis. Nah, jadi perilaku manusia kalau menurut pandangan ini tadi itu bukan dipengaruhi oleh keadaan alam bawah sadar seperti yang dipahami oleh pendekatan psikoanalisis. Tapi perilaku muncul itu melainkan dipengaruhi oleh keadaan eksternal atau dari luar diri. Dalam konteks ini, perilaku manusia itu diperoleh dari belajar sosial, dari melihat di lingkungan sekitarnya. Misalnya saja kita akan bawa ke teori belajar sosialnya Albert Bandura misalnya. Nah, di situ kan beliau melakukan eksperimen ya dengan boneka dan melihat bahwa anak-anak kecil itu meniru perilaku yang ditunjukkan oleh orang dewasa di sekitarnya terhadap boneka tersebut. Nah, ini menjadi landasan gitu ya adik-adik ya, bahwa perilaku itu bisa dipelajari dari lingkungan dan menjadi sesuatu yang kalau kita melihat manusia itu ya belajar dari lingkungan gitu. Dia terbiasa dengan norma dan nilai yang ada sekarang ya juga karena dia melihat di lingkungan sekitarnya demikian. Nah, maka praktisi dengan pendekatan ini biasanya melakukan pengamatan langsung pada perilaku klien. Dia akan melihat perilaku apa sih yang dianggap mengganggu oleh klien gitu ya, dan diharapkan bisa dikurangi dengan behavior therapy ini. Kemudian ada pandangan lagi tentang manusia bahwa manusia itu adalah produsen dari lingkungannya gitu ya. Selanjutnya dari segi pengembangan kepribadian. Nah, pengembangan kepribadian akan tumbuh dari tinjauan tentang perkembangan tingkah laku manusia dalam interaksinya yang terus-menerus dengan lingkungan. Nah, jadi ini dia memahami bahwa lingkungan itu punya peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Nah, makanya ketika bahas soal pengembangan kepribadian, dia nggak akan lepas dari membahas tentang lingkungan di sekitar individu tersebut. Kemudian, hal ini akan membentuk pemusatan pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Nah, kemudian yang dari konteks behavioristik ini juga adalah bahwa mengubah perilaku namun tidak dengan perasaannya. Membentuk perilaku baru yang tidak adaptif dan simptomatik gitu ya. Ini konteks dari pendekatan behavioristik ini. Nah, teknik terapi perilaku menurut Corey, nah ini ada beberapa yang bisa dilakukan dari mulai desensitisasi sistematis. Misalnya ini untuk orang-orang yang misalnya ketakutan terhadap sesuatu gitu ya, atau dia punya perilaku tertentu yang ingin dihapuskan. Misalnya dia punya kebiasaan mencuci tangan tapi mungkin yang sangat berlebihan gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan desensitisasi sistematis. Kemudian ada reinforcement teknik. Nah, ini juga penting untuk dikuasai oleh adik-adik gitu, bagaimana kita bisa memberikan reinforcement positif terhadap perilaku yang ingin kita tampilkan, yang ingin supaya dijadikan respon utama klien ketika menghadapi sesuatu stimulus gitu ya. Ataupun reinforcement negatif ya, perilaku-perilaku yang diharapkan bisa disingkirkan oleh klien itu dalam kehidupan sehari-harinya, yang ini juga dinilai mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari klien. Selanjutnya ada kontrak, ya ini ya kontrak dengan klien, apa yang harus dilakukan, extinction, kemudian penguatan positif, ini mirip dengan reinforcement tadi, shaping ya, perilaku yang ingin ingin dibentuk itu diperkuat, kemudian cognitive restructuring gitu ya, dari mulai restrukturisasi kognitif, pikiran yang mempengaruhi atau alasan dibalik perilaku tersebut, time out, assertive, aversi, token economy, satiation, flooding, kemudian self-management, punishment ini bukan jangan dianggap sesuatu yang ini ya adik-adik ya, tapi maksudnya kita jadi membiasakan klien bahwa dia punya konsekuensi yang harus dia pertanggungjawabkan ketika melakukan perilaku yang dianggap mengganggu tadi.
Kemudian kita punya behavioral rehearsal. Nah, rehearsal ini adalah seperti gladi gitu ya. Kalau misalnya ada apa yang muncul, bagaimana respon perilaku yang harus dia lakukan. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu, apa ya respon yang diganti. Misalnya perilaku A diganti dengan perilaku B gitu ya, ataupun seterusnya. Kita juga kasih pekerjaan rumah gitu ya untuk klien. Nah, bisa juga dari mendata kapan sih dia biasanya muncul tuh perilaku-perilaku mengganggu tersebut gitu ya. Dan kapan dirasa perilaku itu semakin besar gitu ya dorongan untuk melakukan perilaku itu, dan kapan ketika dia merasa perilaku itu tidak sekuat itu gitu keinginan untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini bisa menjadi data untuk klien gitu ya. Nah, kemudian juga menjadi bahan untuk didiskusikan dalam sesi konseling. Selanjutnya, tujuan terapi untuk behavioral itu adalah meningkatkan keterampilan seseorang sehingga mereka memiliki potensi untuk lebih baik dalam memilih dan merespon suatu masalah. Dimulai dari bisa mengatasi berbagai gangguan kecemasan, depresi gitu ya, gangguan stres pasca trauma, penyalahgunaan zat, eating disorder, bahkan ke masalah seksual. Nah, ini berbagai gangguan yang secara umum bisa diatasi dengan behavior terapi. Kemudian membantu merumuskan tujuan yang akan diraih. Nah, goal dari terapi itu apa? Disepakati bersama dengan klien, memperoleh tingkah laku baru ya, mengeliminasi perilaku yang maladaptif atau tadi perilaku yang dianggap mengganggu, dan menggantikannya dengan tingkah laku baru sehingga ini menjadi respon ketika klien menghadapi situasi yang umumnya dihadapi dengan perilaku yang lama. Kemudian membantu mencapai kehidupan tanpa perilaku simptomatik ya, ini pasti goal utama terapinya. Nah, fungsi dan peran terapis yang pertama adalah membantu melakukan penilaian fungsional atau analisis perilaku. Ini penting banget ya untuk konselor dengan pendekatan ini untuk kemampuan analisis ya. Analisis perilakunya kapan muncul, perilaku apa yang dianggap mengganggu, berapa kali itu muncul, terus respon yang dilakukan oleh si klien gitu ya, dan seterusnya. Sehingga kita juga bisa membantu klien untuk merumuskan keputusan dan membantu dalam pembentukan perilaku atau karakter baru yang diharapkan. Yang diinginkan tuh gimana? Nah, itu kita juga diskusikan dengan klien. Pengen nih, misalnya tadi dia punya kebiasaan mencuci tangan yang berlebihan gitu ya, atau orang-orang dengan kecenderungan OCD yang mengunci pintu berapa kali sebelum pergi bekerja atau kuliah gitu. Nah, dikuranginnya segimana? Mau digantikan dengan perilaku apa gitu ya? Kan kita harapkan itu berganti dengan perilaku yang positif ya. Kemudian mengarahkan klien maupun keluarga klien untuk mengubah perilaku maladaptif tadi. Ya, diganti dengan apa? Kalau misalnya terbiasa untuk cek-cek ini terus, diganti dengan hal-hal yang lain yang membuat dia tidak terganggu dengan perilaku yang barunya tersebut. Tahap-tahap pelaksanaannya dimulai dari assessment ya, menentukan strategi konseling seperti apa yang akan diterapkan. Asesmen ini juga mencakup perilaku-perilaku yang ingin diubah, perasaan si klien, bahkan mungkin juga bisa ke awal munculnya kapan gitu ya, dan mau segimana. Nah, itu di tujuan sih ya, kesepakatan kita dalam pelaksanaan konseling dan komitmennya mau sampai segimana. Misalnya tadi klien dia mungkin menunjukkan perilaku panic attack ketika berbicara di depan umum misalnya. Nah, kemudian kita bikin komitmen goalsnya, mau sampai mana ketakutan itu hilang gitu, sampai bisa berbicara lancar di depan umum kah, atau sampai cukup dengan tanpa munculnya si panic attack tadi. Kemudian implementasi teknik, penerapan strategi yang sudah disepakati dalam sesi konseling ya. Kemudian juga kita akan melakukan evaluasi dan pengakhiran, mengukur, menilai, melihat tingkat keberhasilan mengenai program yang diberikan dan mengetahui informasi lebih lanjut dan dalam gitu ya. Nah, ini untuk evaluasi dan pengakhiran. Kita akan mengukur sebagai konselor apakah ini klien sudah di tahap yang kita inginkan sesuai dengan goal atau belum. Dan juga memberikan follow up atau feedback gitu ya. Target dari follow up ini adalah untuk melihat perkembangan yang berjalan setelah diberikannya intervensi dan penanganan. Selanjutnya, nah ini mungkin ending dari penjelasan ini. Adik-adik ya, saya ingatkan kembali bahwa ini hanya sekedar pemantik ya. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas dan ingin didiskusikan, saya persilahkan memberikan komen di kolom komentar ataupun kita akan bahas di kelas gitu ya adik-adik ya. Bisa ditanyakan dalam forum kelas kita. Demikian, terima kasih. Semoga sehat selalu dalam mempersiapkan ujian akhir semesternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.